Waktu ditengok, ini anak laki-laki ini terkapar lemas dan dalam keadaan tanpa busana. Dengan kondisi badannya udah tergores-gores luka, Wak, dan matanya terbelalak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali melanjutkan kisah horor pendakian gunung-gunung di Indonesia part keempat. Aku sebelumnya sudah pernah upload soal kisah-kisah horor di gunung 3 video sebelumnya ya. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan lagi nih lanjutannya karena banyak banget request dari Wawa setelah aku menjelaskan soal kisah-kisah horor di video-video sebelumnya yang pengen bilang, "Kak, ulang lagi, Kak. Cari lagi, Kak." Ini dapat lagi nih, Wak. Ada 2 kisah dari para pendaki gunung yang menurut aku epic banget sih. Ini serem banget. Cuma 2 memang, Wak, tapi ini betul-betul definisi seram kali. Pernah gak sih kalian kepikiran kalian udah nyusun acara buat ngedaki itu dengan matang, terus dirusak oleh kejadian-kejadian yang nggak bisa dinalar sama logika, Wak? Ini nih kisah ini. Gangguan-gangguan mistisnya tuh nggak sepele gitu loh, Wak. Yaitu gangguannya bisa membahayakan si pendaki. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak. Check it out. Oke, kisah pertama berasal dari kisah pendaki di Gunung Sibayak, Wak. Jadi kan Gunung Sibayak ini memang jadi salah satu gunung di Sumatera Utara yang sangat populer untuk wisata para turis-turis lokal maupun internasional, Wak. Sebenarnya nih, Wak, ya, jangan bahas horornya dulu lah. Gunung Sibayak ini, Wak, indah kali memang betulan. Gunung ini bisa dikatakan aktif, Wak. Pernah juga meletus tuh di tahun 1800. Ya udah cukup lama lah ya kalau dipikir-pikir peristiwanya. Nah, kata para wisatawan pencinta daki-dakian ini, Wak, mereka bilang kalau ya itu Gunung Sibayak ini cantik kali pemandangannya. Kayak lain daripada yang lain gitu loh, Wak. Dan banyak tuh para pendaki yang memilih untuk mendaki pada jam 2 pagi supaya dapat pemandangan sunrise plus pemandangan kota di sana, Wak. Karena memang posisi Gunung Sibayak ini berada sekitar 50 km barat daya dari kota Medan yang kebetulan menghadap pula ke arah kota Brastagi, Wak. Jadi kayak dapat 2 pemandangan gitu, Wak. Nah, sebelum aku masuk ke cerita horor tentang Gunung Sibayak, Wak, aku mau kasih tahu juga nih kisah awal mula kenapa Gunung Sibayak ini bisa dibilang ya agak horor lah gitu, Wak. Jadi kisahnya itu masyarakat Karo atau penduduk asli setempat bilang kalau wilayah Gunung Sibayak ini dianggap sakral, Wak, sama seperti gunung-gunung lainnya. Karena di wilayah Gunung Sibayak ini dulunya sebagai tempat bersemayamnya orang yang kayak punya ilmu tinggi dalam tanda kutip ya, Wak, ya, atau punya kekuatan magis lah gitu. Di masanya tapi ya, bukan sekarang. Nah, salah satu dari mereka kita sebut aja lah si orang sakti ini diberi julukan guru pertawar permai, Wak, karena saking tinggi kali gitulah ilmunya. Dan orang sakti ini katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit waktu itu. Bahkan nih, Wak, ya, prestasi si orang sakti ini sempat diakui bukan cuman sama orang-orang wilayah Medan aja, tapi sampai ke Aceh tuh, Wak. Banyak orang dibuat kayak kicep gitulah sama prestasinya. Prestasi tanda kutip ya, saktinya dia tuh, Wak. Dan singkat cerita si orang sakti ini pernah kesal, Wak. Dia marah lah gitu, marah besar kan. Entah apa alasannya, pokoknya dia marah besar aja lah. Sehingga terucaplah sumpah bahwa si orang sakti ini bakal membuang semua ilmu yang ada pada dirinya. Tapi si orang sakti ini malah justru lupa, Wak, untuk mengobati kedua anak kandungnya, anak gadisnya yang lagi sakit, sehingga menyebabkan kedua anak kandungnya ini meninggal dunia. Nah, dari sana lah, Wak, masyarakat sekitar masih percaya kalau dampak ilmu yang dibuang oleh si orang sakti inilah yang menyebabkan siapa-siapa saja yang melintas di wilayah Gunung Sibayak ini akan mengalami ya sedikit kejadian aneh lah, Wak, bahkan juga bisa berujung sial. Dan kejadian anehnya tuh ya, menurut kesaksian warga setempat, mulai dari banyaknya pendaki yang hilang sampai peristiwa pesawat jatuh, Wak, di sekitar Gunung Sibayak. Katanya ada sekitar 4 helikopter gitulah yang belum dievakuasi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pendaki yang hilang nih, Wak, ya, adalah itu kisah seorang turis Jepang yang sempat dikabarkan menghilang, Wak, di Gunung Sibayak ini, tapi alhamdulillahnya berhasil ditemukan. Nah, ceritanya si turis Jepang ini kita sebut aja lah namanya Kiki ya. Waktu itu si Kiki ini mendakilah Gunung Sibayak, Wak, tanpa pemandu. Awalnya si Kiki ini ngikutin lah jalur pendakian yang memang udah dibuat kan supaya ya meminimalisir resiko tersesat. Tapi entah kenapa si Kiki pun bandel pula. Dia pengen tuh cari jalan yang lain yang jarang dilalui oleh para pendaki maupun warga. Ini jangan ditiru nih, Wak, ya. Kita belum tahu Medan di sana udahnya pandai-pandai sendiri. Nah, waktu itu si Kiki mikirnya, ya kali aja lah ya aku bisa nemuin jalan pintas baru yang cepat bisa sampai puncak gitu. Mau cepatnya aja. Udahnya betul, Wak, dia pergilah nyari jalan pintas versi dia ini kan. Pergilah dia berjalan di situ. Awalnya dia nyantai-nyantai aja tuh. Sampai akhirnya di suatu ketika Kiki ini baru sadar, kok jalannya makin lama makin melosok ke hutan belantara ini. Mana gelap pula lagi kan, nggak ada batang hidung manusia di sana. Mulai panik si Kiki. Tapi si Kiki ini tetap aja kan, dia melangkahkan kakinya ke depan. Dia berharap ada nih ketemu warga setempat gitu. Jalanlah itu kan dia pelan-pelan. Setelah beberapa lama si Kiki ini berjuang, Wak, tiba-tiba Kiki ngelihat ada cercahan cahaya gitu. Yang setelah dia hampiri, ternyata dia melihat pasar di tengah hutan belantara.
Bingung kalian kan? Sama Kiki pun sempat bingung, kok ya bisa di tengah-tengah hutan belantara yang gelap ini ada pasar gitu. Dan di pasar itu Wak, memang banyak kali lah kerumunan orang yang dia lihat. Ya kayak pasar pada umumnya lah, kayak gimana, kayak gitulah bentuknya. Nah keanehan si Kiki ini pun bertambah dan dia pun makin bertanya-tanya, kok seluruh warga di kampung ini kakinya terbalik ya? Jadi kaki ini kan maksudnya gini kan mengarah ke depan, dia nggak, kakinya mengarah ke belakang gitu Wak. Terus badan-badan orang-orang ini agak kerdil. Nah orang-orang yang dilihat sama si Kiki ini dipercaya oleh warga setempat adalah perkampungan yang makhluk halus. Tapi pada saat itu si Kiki yang memang notabene-nya orang Jepang, dia nggak begitu tahu soal perkampungan makhluk halus yang ada di Indonesia ini. Dia nggak begitu digubrisnya karena memang mungkin dia udah capek juga, lelah, kehausan, dia lega aja. Oh ada orang ya di sini, alhamdulillah mungkin. Udah nggak peduli lagi tuh dia ngelihat orang-orang itu. Yang penting dia lega aja. Oh ada orang di sini, kalau ada apa-apa kan orang ini tahu gitu, pikir si Kiki. Nah di sana juga Kiki pun tetap berusaha untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dia lihat itu. Tapi nggak ada satupun orang yang di sana yang ngegubris dia Nah Kiki mikirnya waktu itu masih positif mungkin orang-orang itu cuma bisa berbahasa daerah dia aja, nggak ngerti bahasa Indonesia mungkin dia pikir kan. Akhirnya udahlah tetap berjalan Kiki tuh di tengah pasar itu ya. Kemudian si Kiki pun menuju ke sebuah warung yang ada di pasar itu, yang memang menyediakan makanan sama minuman. Karena kan dia capek, lapar kan. Akhirnya si Kiki nengok tuh ada minuman, mau dipegangnya lah kan, mau diambil set. Tapi berkali-kali si Kiki coba meraih tuh minuman, nggak bisa. Cobanya lagi kan, nggak kepegang. Dicoba ambil minuman lain, nggak kepegang. Heran kan si Kiki, dia berteriak, ini kenapa ya? Ada apa? Dia teriak dia panggil lah orang-orang kerumunan di pasar kan rame tuh. Tapi tetap aja nggak ada satupun yang ngegubris dia. Dia pergilah kan keluar warung, dia coba menyadari beberapa orang yang ada di sana. Dia berkali-kali lah dia berteriak minta tolong tuh, ini kenapa aku nggak bisa megang minuman ini Dia berlari lah ke sana kemari di area pasar itu kan untuk minta tolong sama orang-orang itu, tetap nggak digubris. Dan tiba-tiba si Kiki entah kenapa dia terduduk. Terus dia tertidur bentar nih Dan ketika si Kiki ini membuka mata tim penyelamat udah menggotong-gotong badan dia. Yang menurut kesaksian tim penyelamat, Kiki ini udah mengalami dehidrasi parah Dah dibawa turun tuh ya dia ke bawah. Seketika si Kiki ini udah mulai pulih langsunglah dia ceritakan kejadian di atas tadi tuh. Dia bilang saya ketemu pasar gini. Terus semualah diceritain sama dia. Tim penyelamat dengar, warga sekitar dengar apa yang dialami si Kiki tuh untuk ketemu orang di pasar. Sampai akhirnya ada salah satu warga yang bilang Kiki ini beruntung kali. Beruntungnya kenapa? Beruntung pertama dia masih selamat. Kedua, beruntung dia tidak mengkonsumsi makanan atau minuman di pasar mistis itu Karena kalau sempat si Kiki ini ngonsumsi makanan atau minuman yang ada di sana, besar kemungkinan si Kiki ini akan menghilang dan kemungkinan kecil kali untuk bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Giling kan? Kalian lagi naik ke gunung berharap nengok sunrise malah nengok pasar. Ada memang beberapa warung, kalau aku lupa deh di gunung mana tuh, pokoknya di puncaknya ada gunung-gunung paling tinggi di Indonesia tuh. Gunung paling tinggi, pasar paling tinggi di, bukan pasar sih, warung paling tinggi di Indonesia itulah pasar di puncak gunung itu. Tapi ini tengok bukan di puncak gunung, di hutan belantara, ini jalan pintas tuh. Pintar-pintar si Kiki ini aja pun kalian jangan ditiru ya. Kalaupun kalian mau mendaki semua persiapan udah harus matang, semua logistik harus matang. Semua persiapan harus matang, semua logistik harus lengkap. Jangan pintar-pintar cari jalan pintas udah disediakan jalan itu, lewat lah jalan itu, jangan memandai ya nanti kayak si Kiki kalian. Ya, itu tadi kisah dari Gunung Sibayak. Kalau misalnya ada di sini yang dari Sumatera Utara, ada kisah tersendiri kah kalian tentang Gunung Sibayak, bisa langsung komen di bawah kasih tahu kami ya. Kita lanjut ke kisah berikutnya. Nah, kisah terakhir ini berasal dari Gunung Guntur. Jadi gunung ini berlokasi di Garut, Jawa Barat Sama juga seperti gunung-gunung lainnya, gunung ini memang punya spot asik yang patut kita kunjungi kalau misalnya nanti lah ya udah nggak pandemi. Untuk kalian yang memang hobi naik gunung, naiklah Gunung Guntur ini Nah, karena gunung ini masih dalam kelompok gunung aktif sehingga nggak heran juga kalau misalnya kita ke sana ada tuh tempat pemandian air panas yang memang bisa jadi pilihan para wisatawan. Tapi ya balik lagi, meskipun memang pesona alam dan spot-spot yang indah, ternyata sama seperti gunung-gunung lainnya, di Gunung Guntur ini juga memiliki aturan yang bisa dibilang agak sedikit unik Unik atau aneh ya? Unik aneh, tapi nggak tahu lah ya. Agak sedikit beda lah gitu. Katanya menurut warga setempat, mau itu wisatawan atau warga sekitar, tidak diperbolehkan meniup suling di wilayah Gunung Guntur ini. Kenapa Katanya kalau sampai terdengar itu suara siulan suling, maka akan muncul siluman macan di depan muka yang niup suling itu. Nah, penerapan aturan larangan meniup suling ini katanya udah
ada sejak sebelum peristiwa sebuah pemberontakan pada tahun 1949 sampai 1950 yang disebabkan oleh penandatanganan perjanjian Renville, yang mana masyarakat Jawa Tengah merasa banyak sekali dirugikan oleh perjanjian itu. Dan entah aturannya masih diterapin atau tidak nih Wak ya, tapi nyatanya masih banyak juga warga yang tetap patuh akan peraturan itu. Nah, ada nih Wak kisah mengenai pengalaman mistis yang sebenarnya sih orang ini nggak melanggar aturan larangan tiup suling Wak, tapi orang ini diduga sempat melakukan tindakan yang nggak sepatutnya lah gitu pada saat berada di area Gunung Guntur. Nah, orang ini kita sebut aja namanya Bagas Wak ya. Jadi waktu itu memang si Bagas ini masih remaja lah gitu Wak. Dia ngerencanain lah itu sama kawan-kawannya dari kapan tahu untuk camping ke gunung ini. Nah, Bagas dan kawan-kawannya pun akhirnya memilih lokasi Gunung Guntur dengan alasan kalau spot campingnya tuh enak tenan lah untuk bercamping. Nah, singkatnya Bagas sama kawan-kawannya ini janjian Wak untuk bertemu di titik yang mereka rencanakan sebelumnya. Waktu udah pada ngumpul semua, mulailah mereka kan ngedaki. Terus waktu itu nih, waktu dalam perjalanan keceplos lah Wak kata-kata kasar dari si Bagas waktu dia lagi ngedaki. Mungkin perkara masih remaja lah gitu, yang memungkinkan kalau si Bagas ini kayak belum bisa menempatkan sikap sama emosi pada tempatnya. Dan singkatnya sekitar jam 5 sorean gitu, Bagas sama kawan-kawannya sampai lawak di pos 3 dan mulai tuh cari spot camping yang oke lah gitu kan. Udahnya setelah mereka siap membangun tenda, karena ketika hari itu juga udah mulai gelap, Bagas sama kawan-kawannya langsung lah itu menyalakan api unggun dan masak-masak gitulah mereka. Mereka bercerita, bercanda-canda, ngobrol lah gitu kan. Dan lagi-lagi sangat disayangkan kali, pada saat itu si Bagas berkali-kali melontarkan kata-kata kotor. Meski memang suasananya waktu itu lagi santai, nggak ada marah-marahan, mereka memang ya kebiasaan yang ngomong kotor aja lah gitu. Dahnya karena habis makan dan udaranya dingin juga ya kan, kebelet lah ini si Bagas. Si Bagas bilang lah sama kawan-kawannya, "Wah, aku buang air dulu ya ke belakang," katanya. Terus kawannya bilang ke Bagas, "Wah, jangan lupa ya kalau kamu buang air permisi dulu," katanya. Bukan yang ngangguk atau bilang oke, nggak gitu, dia bilang, "Alah," katanya kayak gitu. Yang mengungkapkan kalau memang si Bagas ini kayak bodoh amat gitu lah sama nasihat kawannya Wak. Terus udah tuh, pergi kan dia buang air si Bagas ini. Nggak lama kemudian, beberapa menit kemudian lah, kawannya Bagas, kita sebut aja namanya si Jabrik ya. Jabrik ini juga pengen buang air kecil. Nah, karena si Jabrik ini mengetahui arah dan tempat si Bagas ini buang air, disusul lah sama si Jabrik kan. Nah, Jabrik yang memang dari kejauhan sudah melihat Bagas yang masih di posisi buang air Wak, dia sempat terkejut tuh karena dia mendengar suara Bagas yang seolah-olah sedang ngobrol dengan seseorang. Padahal Jabrik lihat sendiri Wak, kalau di sekitar mereka berdua itu nggak ada siapa-siapa, cuma ada pohon-pohon rimbun, ada semak-semak belukar. Jabrik yang penasaran langsung lah kan disamperinya kawannya, dia tanya sama si Bagas, "Kok ngomong sama siapa?" Nah, terus Bagas dengan santainya itu loh, "Bapak-bapak tuh," sambil dia menunjuk ke arah tempat yang gelap kali Wak. Nah, terus Jabrik sempat bilang, "Mana nih Gas? Nggak ada siapa-siapa loh." Bagas waktu itu memang dasarnya batu kali, nggak digubris ya omongan si Jabrik Wak. Tadi memang nggak peduli orangnya kan. Yang ada dia malah kayak ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Nah, Jabrik waktu itu langsung merinding Wak. Dia lihat sikap aneh si Bagas yang udah mulai ngomel-ngomel ini. Pergi dia ditinggalannya si Bagas. Buru-buru kan dikelarkan urusannya itu. Baliklah dia lagi ke tempat camping kawan itu si Jabrik. Bagas masih di situ loh. Tapi walaupun udah di toko belakangnya sama si Jabrik, nggak digubris juga omongannya si Jabrik ini, tetap ngoceh aja si Bagas. Nah, si Jabrik waktu itu udah sampai duluan di camp, dia memutuskan ya dia nggak mau cerita sama kawan-kawannya tuh mengenai keanehan si Bagas ini. Dan nggak lama dari itu balik lagi nih Wak si Bagas ke camp kan. Anehnya Wak, sikap Bagas ini mendadak kalem gitu Wak. Biasa kan heboh dia kan, enggak, kalem deh ya. Tapi karena memang waktu itu kawan-kawannya Bagas termasuk si Jabrik udah capek, udah mulai ngantuk kan, mereka nggak terlalu memperhatikan perubahan sikap si Bagas ini. Udahlah mereka semua istirahat. Bagas udah balik ya. Terus Wak, keesokan harinya Jabrik sama kawan-kawannya ini kebangun seperti biasa dan mereka sadar kalau si Bagas udah nggak ada di tempat campnya itu Wak. Awalnya Jabrik sama kawan-kawannya ngira mungkin aja si Bagas lagi buang air atau lagi jalan-jalan nyari spot foto yang keren lah, karena memang si Bagas tuh punya hobi kayak gitu. Tapi ditunggu, punya tunggu, lama-lama Jabrik nggak balik-balik sampai jam 1 siang. Nah, gegara si Bagas nggak balik-balik, dicari sama kawan-kawannya di sekitar camp nggak ada. Akhirnya Jabrik sama kawan-kawannya pun langsung lah memutuskan untuk turun dari gunung dan meminta bantuan kepada tim penyelamat. Wah, nah karena pada saat itu udah mulai gelap, pencarian si Bagas ini pun sempat diputuskan Wah untuk dilakukan keesokan harinya. Nah, ketika keesokan harinya pagi-pagi kali nih Wak ya, tim mulai naik lah kan ke setiap pos pendakian dan melakukan lagi pencarian
pencarian untuk si Bagas. Nah, ketika sampai di pos 3, Wak, tiba-tiba salah satu anggota tim penyelamat berteriak dan bilang kalau, ada anak-anak ini, ada anak laki-laki ini, kayaknya dia nih, kayaknya si Bagas nih. Udah langsung lah kan disamperin sama tim penyelamat. Waktu ditengok, ini anak laki-laki nih, betulan Bagas, Wak. Dia terkapar, lemas dan dalam keadaan tanpa busana, dengan kondisi badannya udah tergores-gores luka, Wak, dan matanya terbelalak. Mata terbelalak, nggak pakai baju apa-apa, tergores-gores badannya luka. Dan lokasi penemuan si Bagas ini, Wak, ternyata tidak jauh dari tempat mereka camping sebelumnya. Tanya sama kawan kan, ini padahal di sekitar kalian kan, kok kalian nggak ketemu? Sumpah demi Allah, kami cari di mana-mana, cari tempat ini aja nggak ada loh si Bagas sebelumnya. Heran lah kan kawan, kok bisa dia ada di sini? Dah, tapi ya udahlah kan, yang penting Bagasnya udah ketemu, digotong lah itu sama tim penyelamat untuk turun ke gunung. Langsung lah si Bagas dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan biar kalian tahu, selama beberapa hari Bagas nih nggak bisa diajak komunikasi, Wak. Meskipun si Bagas ini sudah dinyatakan pulih, dia nggak bisa berkomunikasi, nggak nyambung gitu diajak ngobrol. Sampai lah kan tetap dicoba nih diajak komunikasi sama keluarga dan kawan-kawannya. Dan beberapa lama setelah dia pulih itu, Wak, Bagas pun akhirnya bisa diajak untuk berinteraksi kembali. Nah, karena memang si Bagas ini udah bisa diajak ngobrol, barulah itu orang tua sama kawan-kawannya pun yang memang sudah membendung penasaran soal apa yang terjadi sama dia begitu lama, langsung aja lah itu mereka orang tua sama kawan-kawannya si Bagas ini nanyain alasan kenapa kau bisa pergi ke tempat itu. Dan dengan singkat, Wak, Bagas hanya menjawab, aku dibangunin dan diajak pergi sama bapak-bapak gondrong bermata merah. Kok aku tiba-tiba ngebayangin ya, bapak-bapak gondrong matanya merah. Aduh, jangan dibayangin. Aduh, kok merinding. Udah yuk kita closing. Itulah kan Kogas udah dikasih tahu. Nggak usah di gunung itu, gunung manapun ya, di tempat-tempat yang baru kau kunjungi jangan sembarangan ngomong. Awak memang kadang nggak percaya, memang batu memang kadang ada sikap batu di semua orang kan, tapi ya nggak usah kayak gitu juga. Udah jelas itu di hutan belantara ngomong-ngomong kotor kau. Ya, ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman yang lainnya, jangan sembarangan ngomong, Wak. Kita ini hidup berdampingan, ada yang ternampak, ada yang nggak ternampak kan. Tinggal jangan ngomong kotor ya, apa susahnya sih guys? Untung masih balik kau. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor dari 2 pendaki gunung yang sudah aku sebutkan tadi. Gimana menurut kalian? Terlepas dari cerita-cerita itu benar atau tidaknya, Wak, ya, tapi sekali lagi semoga kejadian seperti itu tidak terulang lagi dan jangan sampai kejadian di kita. Dan aku juga pengen banget dengar kalau misalnya ada Wak di sini yang sudah mendaki 2 gunung yang aku sebutkan itu dan ada pengalaman-pengalaman horornya, bisa tolong diceritakan di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.